Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan saya guna memenuhi praktikum tugas perencanaan 1 dengan dosen Bapak Maulana V. Jadi, di sini saya ditugaskan untuk merencanakan kopling, dan kopling yang saya pilih adalah kopling Pajero Sport Exit 4x2 manual transmission. Jadi yang pertama saya akan sedikit menjelaskan tentang kopling mobil yang pada umumnya dipakai. Jadi gambaran umumnya ini adalah flywheel. Flywheel yang biasa dikatakan adalah di dunia bengkel biasanya dikatakan adalah roda gila atau flywheel ini. Dan yang kedua ini adalah clutch disc yang biasa dikatakan oleh orang-orang bengkel adalah kampas kopling. Yang ini pressure plate, diagram spring, dan clutch cover biasanya itu dikatakan matahari. Jadi kalau di toko-toko atau di bengkel-bengkel itu biasanya tidak berupa terpisah begini, tetapi berupa jadi satu kesatuan yang disebut matahari. Nah, ini adalah gambarannya. Kalau dibuka satu-satu, ya ini matahari di sini. Di sini tadi ada diagram spring, pressure plate, clutch cover. Nah, itu dijadikan satu jadi matahari ini. Dan yang sebelah sini adalah kampas kopling tadi atau clutch disc. Nah, yang pertama adalah bab 1 pendahuluan. Latar belakang umumnya sebuah kendaraan bermotor yang baru dapat berjalan apabila daya dan putaran yang dihasilkan oleh mesin sebagai sumber penggerak dapat diteruskan ke roda-rodanya. Mesin dan roda-roda itu mempunyai jarak tertentu. Untuk menghubungkannya, dibuatlah suatu sistem transmisi yang dapat meneruskan putaran dan daya dari mesin terhadap roda-roda sehingga bergerak. Seiring dengan laju perkembangan teknologi, para ahli mesin dituntut untuk merancang sistem pemutusan dan pemindahan daya dan putaran yang meliputi kopling, roda gigi, dan rantai pada sebuah kendaraan atau mesin. Kopling memegang peranan penting sebab sebelum kopling ditemukan, motor dimatikan dan mematikan mesinnya, tetapi setelah kopling ditemukan motor, pemindahan dan pemutusan daya dan putaran dapat dilakukan dengan aman dan mudah tanpa terlebih dahulu mematikan mesinnya. Jadi gambaran yang zaman dulu itu dia tuh tanpa kopling dan langsung ke gearbox. Jadi mesin dan gearbox itu menjadi satu kesatuan. Lalu misalnya misalnya mobil itu mau berhenti, jadi mesin itu harus dimatikan dulu baru dia berhenti. Jika mau jalan harus dinyalakan dulu. Jadi gambaran umumnya dia tuh sesuai sama mesinnya. Mesinnya mati ya dia berhenti, mesinnya hidup dia berjalan. Nah, seiring perkembangannya waktu ditemukanlah desain kopling ini. Jadi kopling itu jadi sekarang ya seperti biasanya kalau tanpa mematikan mesin, mobil tidak akan berjalan. Sedangkan kalau misalnya ini sedangkan mobil mobil itu berhenti ya tanpa dimatikan mesinnya itu sudah aman. Jadi rumusan masalahnya, berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka perumusan masalah dalam perencanaan ulang kopling ini adalah yang pertama adalah perencanaan poros, yang kedua perencanaan spline, yang ketiga perencanaan naaf, yang keempat perancangan plat gesek, yang kelima perancangan paku keling, yang keenam perancangan pegas, yang ketujuh perancangan baut, yang kedelapan perancangan bantalan dari kopling plat tunggal. Tujuan penulisannya dari penulisan tugas perencanaan 1. Rancang ulang kopling ini adalah untuk memperluas pengetahuan mengenai elemen mesin.
khususnya mengenai kopling plat tunggal dan komponen-komponennya, memahami sistem pemutusan, penerusan daya dan putaran pada sistem kopling kendaraan bermotor roda 4, di mana pada sistem kopling ini daya dan putaran dihubungkan melalui sebuah mekanisme pemutus dan penerus putaran dari poros input ke poros output yang dilakukan tanpa mematikan mesin dan tidak menimbulkan slip yang membahayakan. Tujuan lain dari penulisan makalah ini adalah guna melengkapi nilai tugas perencanaan 1. Dalam makalah ini, saya akan membahas tentang perencanaan poros, perancangan spline, perancangan plat gesek, perancangan paku keling, perancangan pegas, perancangan baut, dan perancangan bantalan dari jenis kopling plat tunggal mobil Pajero Sport Exit 4x2 manual transmission dengan spesifikasi daya 136 PS dan putaran 4000 RPM. Bab 2, tinjauan pustaka. Pengertian kopling. Setiap mesin dirancang dan dibuat untuk memberikan fungsi-fungsi tertentu yang dapat meringankan pekerjaan manusia. Untuk dapat memberikan fungsi tersebut, sebuah mesin memerlukan kerjasama dari berbagai komponen yang bekerja menurut suatu mekanisme. Sebagai penggerak, dari mekanisme tersebut dapat digunakan tenaga manusia atau hewan secara langsung, terutama untuk mesin-mesin yang sederhana. Tetapi karena berbagai alasan sebagai besar mesin menggunakan motor penggerak atau engine yang bisa berupa motor bakar bensin maupun diesel, ataupun motor listrik. Motor-motor tersebut pada umumnya memberikan daya dalam bentuk putaran pada sebuah poros yang disebut poros penggerak. Untuk memanfaatkannya, maka daya putaran tersebut harus dapat diteruskan dari poros penggerak ke poros yang digerakkan, yang selanjutnya akan meneruskan ke seluruh komponen dalam mekanisme. Sebagai penyambung antara poros penggerak dan poros yang digerakkan, maka digunakan kopling. Secara umum, kopling dapat dibedakan atas dua, yaitu kopling tetap dan kopling tak tetap. Perbedaan antara keduanya adalah bahwa pada kopling tetap kedua poros selalu dalam keadaan terhubung, sedangkan pada kopling tak tetap kedua poros dapat dihubungkan dan dilepaskan saat diam ataupun bekerja sesuai dengan kebutuhan. Kopling pada saat bekerja. Pada waktu kopling bekerja terjadi hubungan antara poros penggerak dengan poros yang digerakkan melalui gerakan antara bidang gesek. Dengan demikian terjadi pemindahan daya dan putaran dari poros penggerak ke poros yang digerakkan. Adapun cara kopling selengkapnya adalah sebagai berikut. Poros penggerak yang dihubungkan dengan mesin akan berputar searah putaran poros engkol, di mana poros ini diikat dengan baut penggerak. Dengan demikian flywheel atau roda gila akan turut berputar, di mana plat gesek tersebut ditekan oleh plat penekan dengan kekuatan pegas pembawa plat gesek yang berputar. Akibat proses tersebut akan memutar plat pembawa yang dikeling plat gesek. Dengan bantuan paku keling, maka plat pembawa akan memutar spline, di mana putaran spline dengan plat pembawa terdapat pegas kejut yang berfungsi untuk meredam getaran atau tumbukan atau sentakan saat kopling mulai bekerja. Setelah spline berputar, maka poros yang digerakkan ikut berputar. Setelah poros berputar, maka kopling dikatakan bekerja dan seterusnya. Terjadi pemindahan daya dan putaran dari poros penggerak ke poros yang digerakkan. Selanjutnya adalah kopling pada saat tidak bekerja. Kopling tidak bekerja dalam hal ini adalah tidak ada pemindahan daya dan putaran dari poros penggerak yang digerakkan dan tidak terjadi gesekan antar bidang-bidang gesek. Adapun pemutusan hubungan dalam hal ini daya dan putaran dari poros penggerak ke poros yang digerakkan dapat diuraikan sebagai berikut. Tekanan yang dilakukan pada pedal akan diteruskan pada tuas penekan sebelah bawah melalui bearing dan akibatnya tekanan ini tuas akan menarik plat penekan sehingga plat gesek terpisah pada flywheel. Maka poros yang akan digerakkan akan diam walaupun poros penggerak tetap berputar. Pegas penekan atau pegas diafragma dalam keadaan tertekan akibat proses di atas, maka tidak akan terjadi pemindahan daya maupun putaran dari poros penggerak ke poros yang digerakkan. Maka kopling ini dikatakan dalam keadaan tidak bekerja. Jadi pegas
pedal itu. Jadi pedal itu menekan pegas. Jadi pegas itu akan menekan eh, matahari yang tadi, pegas diafragma sih, pegas diafragma itu akan ke dalam, dia menekan ke dalam dan akan mengeluarkan mengeluarkan lapisan lempengan-lempengan clutch disc atau kampas. Jadi dia tidak akan kena flywheel-nya itu dan dia tidak akan berputar. Ya, bagian utama kopling plat tunggal, roda penerus atau flywheel. Jadi roda penerus atau flywheel itu yang tadi saya jelaskan adalah dalam dalam bengkel. Nama dalam bengkel adalah roda gila. Berupa sebuah piringan yang dihubungkan dengan poros penggerak atau poros engkol pada salah satu sisinya. Flywheel ini akan berputar mengikuti putaran dari poros penggerak. Yang kedua adalah plat penekan atau pressure plat. Plat penekan berfungsi untuk menekan plat gesek ke arah roda penerus pada saat kopling terhubung. Pedal kopling tidak terhubung. Jadi dia itu apa namanya? Dia tuh di dalam kesatuan dari matahari tadi. Jadi dia gunanya tuh untuk tadi dia seperti plat penekan itu dia seperti seperti piringan begitu, dia seperti piringan tapi ada covernya di luarnya. Jadi dia tuh gunanya untuk meneruskan dari flywheel, dari flywheel terus ke kampas, kampas baru ke plat penekan itu tadi. Jadi dia gunanya untuk menekan menekan kampas, menekan kampas itu agar bersentuhan dengan flywheel. Nah, ya, selanjutnya ada plat gesek atau disc clutch. Plat gesek ditempatkan di antara roda penerus dan plat penekan. Plat gesek ini berfungsi untuk meneruskan daya putaran dari roda penerus ke naaf saat kopling terhubung. Jadi ya plat gesek ini atau disc clutch adalah kampas kopling. Naaf berfungsi untuk menghubungkan plat gesek dengan spline pada poros yang digerakkan. Pada saat kopling terhubung, maka daya putaran akan diteruskan dari plat gesek ke poros yang digunakan melalui naaf. Jadi naaf itu adalah poros yang dimana dia diletakkan di tengah-tengah clutch disc atau kampas itu. Jadi dia bergerigi, jadi di tengahnya akan meneruskan ke belakang atau ke gearbox selanjutnya. Jadi gitu. Spline adalah gigi luar yang terdapat dalam permukaan poros yang berpasangan dengan gigi dalam yang terdapat pada naaf. Spline berfungsi untuk meneruskan momen puntir dari plat gesek ke poros melalui perantaraan naaf. Ya, naaf itu tadi adalah porosnya, sedangkan spline adalah gerigi-gerigi yang berada pada clutch disc atau kampas dan pada naaf. Bantalan pembebas atau release bearing. Bantalan ini dapat digerakkan maju mundur dengan menekan pedal kopling. Fungsinya adalah untuk meneruskan tekanan pada pedal kopling ke pegas matahari yang selanjutnya akan melepas hubungan kopling. Jadi bantalan pembebas adalah tadi dia di dalam matahari. Jadi yang saya ceritakan itu dia semacam piringan tapi ada covernya. Jadi dia untuk apa namanya? Meneruskan. Jadi dia dengan plat penekan ini bekerja jadi satu agar bisa menekan disc clutch ini tadi. Lalu pegas matahari berfungsi untuk menarik plat penekan menjauhi flywheel yang dengan demikian membebaskan plat gesek dan membuat kopling menjadi tidak terhubung. Pegas matahari ini akan menjalankan fungsinya saat pedal kopling ditekan. Nah, ini pegas matahari ini adalah pegas diafragma, di mana pegas diafragma itu fungsinya adalah untuk menekan agar clutch disc dan flywheel tidak bertabrakan. Bukan tidak bertabrakan, tidak bergesekan sehingga tidak memutar clutch disc itu, disc clutch itu. Terus yang
Terakhir, penutup atau cover. Penutup pada kopling ini ikut berputar bersama roda penerus. Fungsi penutup ini adalah sebagai tempat dudukan berbagai elemen yang membentuk kopling serta sebagai penahan bantalan pembebas. Jadi dihubungkan melalui penutup cover ini. Jadi setelah semua dirangkai, baru penutup cover ini yang terakhir. Jadi dia tuh baru terakhir itu penutup atau covernya ini dibaut. Yang ketiga adalah bab 3 perencanaan. Perencanaan poros pada kopling plat tunggal. Dari data-data spesifikasi mobil Pajero Sport Exit 4x2 manual transmission diperoleh daya maksimum adalah atau N sama dengan 136 PS atau 100 kW, putaran N sama dengan 4000 rpm, torsi maksimum 33 kgm atau 2000 rpm. Torsi maksimum 33 kgm per 2000 rpm. Penentuan daya rencana. Poros yang akan direncanakan adalah poros transmisi yang digunakan untuk mentransmisikan daya dan putaran sebesar P sama dengan 136 PS, P sama dengan 136 kali 0,735, KWP sama dengan 99,96 kW, N atau putaran sama dengan yaitu 4000 rpm, di mana P adalah daya yang ditransmisikan atau kW, N sama dengan putaran poros atau rpm. Yang selanjutnya adalah analisa beban. Dengan adanya daya dan putaran, maka poros akan mendapat beban berupa momen puntir. Oleh sebab itu, dalam penentuan ukuran-ukuran utama dari poros akan dihitung berdasarkan beban puntir serta kemungkinan-kemungkinan kejutan atau timbulan dalam pembebanan, seperti pada saat motor atau mobil dimulai berjalan. Besarnya momen puntir yang dikerjakan pada poros dapat dihitung dari rumus sebagai berikut. T sama dengan 9,74 kali 10 pangkat 5 PD per N1, di mana T sama dengan momen puntir kilogram per milimeter, PD adalah daya rencana, KW N sama dengan putaran atau RPM. Jadi untuk daya rencana PD sama dengan 199,92 kW dan putaran N1 sama dengan 4000 rpm. Momen puntirnya adalah T sama dengan 9,74 kali 10 pangkat 5, 199,92 per 4000. T sama dengan 48680,52 kg per milimeter. Yang selanjutnya adalah pemilihan beban. Jadi di sini ada sebuah tabel, di mana tabel ini adalah batang baja karbon yang difinish dengan standar JIS, Japan International Standard. Jadi dalam perancangan poros ini dipilih bahan jenis S55CD dengan kekuatan tarik mu B sama dengan 91 kg per milimeter kuadrat. Tegangan geser izin dari bahan ini diperoleh dari rumus sebagai berikut, di mana TA sama dengan tegangan geser izin kilogram per milimeter kuadrat, mu B kekuatan tarik bahan kilogram per milimeter kuadrat, SF1 sama dengan faktor keamanan yang bergantung pada jenis bahan, di mana untuk bahan SC besarnya adalah 6,0, SF2 sama dengan faktor keamanan bergantung dari kebutuhan poros, di mana harganya berkisar antara 1,3 sampai 3,0. Terus selanjutnya adalah perencanaan diameter poros kopling. Diameter poros kopling dapat diperoleh rumus DS sama dengan 51 per TA KT CBT, di mana DS sama dengan diameter poros atau milimeter, TA tegangan geser izin kilogram per milimeter kuadrat, KT faktor koreksi tumbukan, harganya berkisar antara 1,5 sampai 3,0.
CB, faktor koreksi untuk kemungkinan terjadinya beban lentur dalam perencanaan ini diambil 1,0 karena diperkirakan tidak akan terjadi beban. T, momen puntir yang ditransmisikan kilogram per kilogram milimeter. DS maka DS sama dengan 5,1 kali 2,5 kali 1,0 kali 48680,52 sepertiga. DS sama dengan 46,7 mm, hasilnya 47 mm. Nah, selanjutnya adalah yang di sini adalah tabel jenis-jenis pasak dan ukuran-ukurannya. Terus konsentrasi dari tabel tersebut dijabarkan konsentrasi tegangan pada poros bertangga jari-jari fillet per ds sama dengan 1,5/47 sama dengan 0,031, diameter bantalan per ds sama dengan 50/47 sama dengan 1,06 sama dengan 1,3. Yang kedua, konsentrasi tegangan pada poros dengan alur pasak alfa, di mana fillet sama dengan 0,45, fillet per ds 0,45/47, 0,0097. Alfa sama dengan 3,3. Yang selanjutnya adalah perancangan spline. Putaran dari poros penggerak akan diteruskan ke flywheel dan plat gesek melalui plat penekan dengan berputarnya plat gesek, maka poros yang digerakkan akan ikut berputar dengan pemanfaatan naaf dan spline. Standar dalam perancangan spline. Untuk pemakaian spline pada kendaraan bermotor, mesin perkakas, dan mesin produksi, perhitungannya dilakukan berdasarkan pada standar dari SAE. Jadi ini adalah gambarnya, di mana keterangannya D besar adalah diameter luar spline, H sama dengan tinggi spline, W lebar spline, L panjang spline, D kecil diameter dalam spline. Perancangan naaf. Terkadang ukuran spline dan naaf disamakan dalam suatu rancangan, namun dalam kondisi yang sebenarnya terdapat perbedaan ukuran yang sangat kecil antara spline dan naaf. Standar dalam perancangan naaf. Standar yang digunakan dalam perancangan naaf adalah sama dengan yang digunakan dalam perancangan spline, yaitu berdasarkan standar SAE, Society of Automotive Engineering. Simbol-simbol yang dipakai adalah D besar, diameter luar naaf. Ini dengan yang sini. W sama dengan lebar gigi naaf. Ini. Diameter dalam naaf ini. DH, tinggi gigi naaf ini. Tinggi gigi naaf ini, yang ini. L panjang naaf ini. Perancangan plat gesek. Plat gesek berfungsi untuk memindahkan daya dan putaran dari flywheel atau roda penerus ke poros yang digerakkan. Transmisi daya dan putaran dari flywheel dengan plat gesek yang ditekan oleh plat penekan. Berikut ini sketsa plat gesek yang direncanakan beserta simbol-simbol yang digunakan. Keterangan gambar. Jadi keterangan gambarnya di sini adalah D diameter luar plat gesek, D kecil diameter dalam plat gesek, A tebal plat gesek, tebalnya, B lebar plat gesek. Pemilihan bahan, koefisien gerakan mu antara berbagai permukaan diberikan pada tabel di bawah. Harga-harga koefisien gesekan dalam tabel tersebut ditentukan dengan memperhitungkan keadaan bidang gesek yang sudah agak menurun gesekannya karena telah terpakai beberapa waktu, serta didasarkan atas harga tekanan yang diizinkan yang dianggap baik. Di sini adalah tabel 5.3.5 koefisien gesek antar berbagai permukaan beserta tekanan yang diizinkan.
Untuk perancangan plat GC ini digunakan bahan asbes yang berpasangan dengan besi cor sebagai bahan flywheel dan alat penekan. Beberapa alasan untuk pemakaian asbes dan besi cor antara lain asbes mempunyai daya tahan terhadap temperatur yang sangat tinggi, yaitu sekitar 200 derajat Celcius. Pasangan asbes dan besi cor mempunyai koefisien gesek yang besar. Analisa gaya dan momen gesek. F sama dengan Pi per 4, D besar kuadrat kurang D kecil kuadrat, tutup kurung P. M sama dengan mu kali F kali dalam kurung D besar tambah D kecil, tutup kurung, di mana F sama dengan gaya yang menimbulkan tekanan pada plat GC. MG GC yang bekerja plat GC kilogram milimeter. D besar diameter luar plat GC milimeter, D kecil diameter dalam plat GC milimeter, P tekanan rata-rata pada bidang GC yaitu sebesar 0,0385 kg per milimeter kuadrat, mu koefisien GC plat GC dengan flywheel atau plat penekan 0,5. Yang selanjutnya adalah penentuan ukuran plat GC. Agar daya dan putaran dapat ditransmisikan, maka momen gesek mg harus lebih besar atau sama dengan momen puntir MP yang dikerjakan pada poros. Momen puntir MP diperoleh dari perhitungan pada bab 3 sebesar 48680,52 kg milimeter, sehingga MG lebih besar dari MP. 6,16 kali 10 pangkat min 4 kali D besar pangkat 3 lebih besar dari 48680,52 kg milimeter. D besar lebih besar sama dengan 287 milimeter. D. Perancangan baut pada konstruksi kopling Pajero Sport Exit 4x2 manual transmission digunakan 3 jenis baut pengikat, yaitu baut pengikat poros dengan flywheel, baut pengikat pegas matahari dengan plat penekan, baut pengikat flywheel dengan penutup cover atau kopling. Baut yang selanjutnya baut pengikat poros penggerak dengan flywheel. Yang terakhir adalah analisa gaya. Gaya yang bekerja pada setiap baut adalah gaya geser yang besarnya diperoleh dari F sama dengan MP per N1 kali R, di mana F1 sama dengan gaya yang bekerja pada tiap baut. MP momen puntir yang diteruskan dari poros yaitu 48680 kali 52 kg per milimeter. N1 sama dengan jumlah baut yaitu 4 buah baut. R1 sama dengan jarak sumbu baut ke sumbu poros yaitu sebesar 68 mm. Maka F sama dengan 48680,52 per 4 kali 68 sama dengan 178,9 kg. Analisa tegangan F1 sama dengan F besar 1 per Pi per 4 kali D1 kuadrat, di mana Pi sama dengan tegangan geser yang bekerja kilogram per milimeter kuadrat. F1 gaya yang bekerja yaitu 178,9 kg. D1 diameter baut milimeter. Maka diperoleh VG sama dengan 178,9 per G besar per 4 D kuadrat sama dengan 227,7. Yang selanjutnya adalah pemilihan bahan. Bahan untuk baut dipilih dari baja ST24 dengan kekuatan tarik ulur, tensile yield strength, mu T sama dengan 5,25 kg per milimeter kuadrat. Maka di kekuatan geser mulurnya atau shear yield strength adalah TG sama dengan 0,577 kali mu T sama dengan 0,577 kali 5,25 sama dengan 3,03 kg per milimeter kuadrat. Penentuan ukuran. Agar konstruksi baut aman, maka harus dipenuhi VG
lebih kecil sama dengan VG 70,74. D kuadrat lebih kecil sama dengan 3,03. D kecil lebih besar sama dengan 4,83 NN. Dengan memasukkan harga-harga yang diketahui diperoleh Fg kuadrat sama dengan 15112,584 per 4 kali 100 sama dengan 37,78 kg. Ft kuadrat sama dengan 0,9656 per 4 sama dengan 0,2914 kg. Selanjutnya adalah analisa tegangan. Tegangan geser dan tegangan tarik yang terjadi pada baut masing-masing diperoleh dari T sama dengan F per Pi per 4 kali D kuadrat. Mu sama dengan F per Pi per 4 kali D kuadrat. Pemilihan bahan. Mu T sama dengan 5,25 kg per mm kuadrat. Tg sama dengan 3,03 kg per mm kuadrat. Bantalan bearing adalah elemen mesin yang digunakan untuk menghubungkan dua elemen mesin lainnya yang saling bergerak satu terhadap yang lain. Pada konstruksi kopling digunakan dua jenis bantalan, yaitu bantalan pendukung poros berupa bantalan bola radial untuk menahan poros pada tempatnya. Yang selanjutnya adalah bantalan pembebas rilis bearing berupa bantalan bola aksial untuk menekan pegas matahari saat pedal kopling ditekan. Perancangan kedua bantalan tersebut akan diuraikan dalam bagian berikut. Bantalan pendukung poros. Bantalan yang digunakan untuk mendukung poros adalah bantalan bola radial beralur dalam baris tunggal, single row deep groove radial ball bearing, sebanyak 2 buah, masing-masing pada kedua ujung poros. Sketsa bantalan pendukung poros ini beserta komponen-komponen lain yang terhubung dengannya ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, yang terakhir adalah bab 4 kesimpulan. Jadi kesimpulan dari semuanya adalah poros transmisi dayanya sama dengan 136 PS, putaran 4000 rpm, diameter DS sama dengan 47 mm, bahan baja S55J D. Spline diameter luar D sama dengan 41,2 mm, diameter dalam D sama dengan 35,44 mm, tinggi H sama dengan 2,96 mm, lebar W sama dengan 3,98 mm, panjang L sama dengan 52,45 mm, bahan baja S55J D. Maaf, diameter luar D sama dengan 41,2 mm, diameter dalam D sama dengan D kecil sama dengan 35,4 mm, tinggi H sama dengan 2,96 mm, lebar W sama dengan 3,70 mm, panjang L sama dengan 30,52 mm, bahan S55C D, plat gesek, diameter luar D sama dengan 287 mm, diameter dalam D sama dengan 172 mm, lebar B sama dengan 49 mm, tebalnya A sama dengan 17 mm, bahan asbes dan besi cor. Baut pengikat poros penggerak dengan flywheel diameter D1 sama dengan 10 mm, bahan baja ST24, baut pengikat pegas matahari dengan plat penekan, diameter D2 sama dengan 8 mm, bahan baja ST24, baut pengikat flywheel dengan penutup kopling, diameter D3 sama dengan 8 mm, bahan baja ST24. Selanjutnya adalah bantalan. Bantalan pendukung poros, tipe bantalan bola radial beralur dalam baris tunggal. Nomor seri 6306, diameter luar D 60 mm,
Diameter lubang D 35 mm, lebar B sama dengan 15 mm. Basic static load rating C0 sama dengan 154 kg. Basic dynamic load rating C2 30 kg. Yang selanjutnya adalah bantalan pembebas tipe bantalan bola aksial satu arah dengan bidang rata. Nomor seri diameter luar, diameter lubang. Lebar B 15 mm, basic static load rating C0 sama dengan 1,1 kg, basic dynamic load rating C sama dengan 2,4. Masih ada yang selanjutnya tapi tidak bisa dimasukkan, yaitu pasak dan alur pasak. Ukuran pasak 10 kali 8, panjang pasak 43,75 mm. Bahan pasak S55CD, definisi dingin dilunakkan. Jadi sekian dari presentasi laporan tugas perencanaan 1 dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.